Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Ema dan teman-teman saya. Pada kesempatan kali ini saya Ariel dan ada Liana, ada Mas Rianti dan Mai akan mempresentasikan tindak lanjut dari feedback yang telah diberikan dari Prof. Ema kemarin. Oke. Kami yang pertama akan membicarakan mengenai strategi menggandeng calon mitra. Dalam proses pencarian mitra ini, kami melakukan dua tahapan proses. Yang pertama, kami menggunakan digital marketing. Yang kedua, kami menggunakan public relation marketing. Pada digital marketing, kami melakukan proses promosi, mencari pelanggan, meningkatkan brand awareness dengan memanfaatkan media digital yang ada seperti Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Promosi yang kami lakukan dengan dua cara, yaitu yang tadi menggunakan sosial media sebagai perantara untuk meraih target mitra dan bekerja sama dengan influencer-influencer untuk mengenalkan platform kami. Berikutnya, proses pencarian mitra pada public relation marketing, yaitu definisi dari public relation marketing itu adalah bertujuan untuk memberikan informasi, edukasi, dan upaya meningkatkan pengertian lewat pembahasan pengetahuan mengenai suatu produk atau platform. Nah, dalam platform kami, public relation di sini bertujuan untuk mengunjungi calon mitra secara langsung dan berkomunikasi. Tujuannya untuk memperkenalkan platform kami kepada khalayak umum dan menyebarkan informasi melalui media cetak. Berikutnya, langkah kami dalam mempertahankan mitra. Selain untuk mempertahankan pelanggan, implementasi CRM pada sebuah platform juga diperlukan untuk mempertahankan mitra dengan tujuan meningkatkan loyalitas. Penerapan ini dilakukan dengan mengolah data mitra yang dimiliki pada database untuk kemudian mampu memberikan keputusan untuk memberikan pelayanan yang sesuai kepada setiap mitra dengan hasil data yang diperoleh. Pada bagian ini, relationship marketing melakukan analisis data berdasarkan data yang telah diperoleh dari database manajemen untuk kemudian dijadikan sebagai strategi mempertahankan mitra. Berikutnya, perhitungan pendapatan. Dalam perhitungan pendapatan, platform pembanding yang dipilih adalah Ternak Nesia, karena hanya Ternak Nesia yang platformnya itu memiliki perhitungan pendapatan. Namun setelah dilakukan pencarian data terkait pembagian keuntungan, tidak ada sumber yang menjelaskan, sehingga kelompok kami mengadopsi dari platform Gojek untuk proses pembagian perhitungan pendapatan. Di platform dengan ternak dan mitra, penghasilan yang diperoleh melalui transaksi akan dibagi menjadi 80% untuk mitra dan 20% untuk platform. Platform dengan konsumen dari setiap transaksi yang dilakukan akan dikenakan biaya penanganan untuk platform sebesar 2,5% dari jumlah transaksi yang ada. Berikutnya, tabel yang dibutuhkan. Dalam tabel yang dibutuhkan, dalam proses mengidentifikasi tabel apa saja yang dibutuhkan, kami membedah terlebih dahulu data master dan data transaksi yang dibutuhkan berdasarkan identifikasi kebutuhan fungsional yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, kami mengidentifikasi data apa saja yang bisa diolah, data processing, untuk kemudian menghasilkan sebuah analisis yang berguna untuk kehidupan platform ke depannya. Nah, data detail peternak ini berfungsi untuk menyimpan data peternak dengan jenis ternak yang dimiliki. Tabel tersebut tidak memiliki primary key dan berrelasi langsung dengan TBL_peternak.
dan macam-macamnya. Data yang diinputkan langsung oleh user berupa data pribadi dan data produk yang dijual. Data tersebut meliputi data peternak, TBL peternak, data detail peternak, TBL detail peternak, dan seterusnya. Berikutnya masih ada lagi seperti yang saya tampilkan sebagai berikut. Nah, berdasarkan data master yang sudah dijelaskan, data-data tersebut akan diolah dalam sistem dengan menggunakan query-query untuk menghasilkan sebuah analisis seperti untuk profiling data user berdasarkan data diri dan pemetaan lokasi atau wilayah user tracking. Data yang menggambarkan bagaimana proses bisnis berjalan ada sebagai berikut: data penjualan ternak dalam kurung TBL underscore transaksi dan seterusnya. Relasi transaksi dan pengiriman. Relasi ini menjelaskan hubungan peternak dan customer dalam melakukan transaksi penjualan yang menghubungkan ID underscore transaksi dengan ID underscore peternak, ID underscore customer, dan ID underscore produk, serta proses pengiriman yang menghubungkan peternak dengan kurir dalam melakukan pengiriman, di mana tabel dihubungkan antara ID underscore peternak dengan ID underscore pengiriman dengan ID underscore peternak dan ID underscore kurir. Relasi pemesanan budget farm dan clean farm. Relasi ini menjelaskan hubungan peternak dengan mitra, yaitu budget farm dan clean farm dalam melakukan pemesanan jasa. Pada proses pemesanan clean farm, tabel menghubungkan ID underscore pemesan clean dengan ID underscore peternak dan ID underscore clean farm. Pada proses pemesanan budget farm, tabel menghubungkan ID underscore pemesanan jagal dengan ID peternak dan ID budget farm. Berikutnya relasi pemesanan pakan dan obat. Relasi ini menjelaskan hubungan peternak dengan mitra yaitu penjual pakan dan penjual obat dalam melakukan pemesanan produk. Pada proses pemesanan pakan, tabel menghubungkan ID underscore pemesanan pakan dengan ID underscore peternak dan ID underscore penjual pakan. Pada proses pemesanan obat, tabel menghubungkan ID underscore pemesanan obat dengan ID underscore peternak dan ID underscore penjual obat. Relasi penanganan dokter dan pemesanan pengelolaan limbah. Relasi ini menjelaskan hubungan peternak mitra, yaitu dokter, dengan pengelola limbah dalam melakukan pemesanan jasa. Pada proses penanganan, tabel menghubungkan ID underscore penanganan dengan ID underscore peternak dan ID underscore dokter. Pada proses pemesanan pengelolaan limbah, tabel menghubungkan ID underscore pemesan pengelolaan limbah dengan ID peternak dan ID underscore pengelolaan limbah. Berdasarkan data transaksi dan relasinya yang sudah dijelaskan, data-data tersebut akan diolah kembali dalam sistem dengan menggunakan query-query yang lebih kompleks untuk menghasilkan sebuah analisis, seperti untuk menganalisis segmen pasar, menganalisis materi pemasaran, pesan, dan interaksi unik untuk setiap mitra, profiling transaksi konsumen untuk mengetahui waktu berbelanja, bahkan pola kebiasaan berbelanja, jenis produk ternak apa saja, pemetaan peternakan dengan intensitas penghasil limbah terbanyak, analisis harga pasar untuk digunakan sebagai langkah pencegahan adanya predator harga. Oke, berikutnya relasi tabel perangkat IoT. Pada perangkat IoT diberikan tambahan relasi dengan tabel peternak dengan menggunakan ID underscore peternak, user interface, dan detail fitur eFarm. Fitur unggulan dalam eFarm yaitu 1. Pengelolaan limbah, 2. Smart Livestock Monitor,
3. Monitoring kesehatan hewan. 4. Monitoring kondisi kandang otomatis. 5. Tracking location livestock. Berikut merupakan user interface dalam aplikasi eFarm. Ditampilkan ketika membuka aplikasinya akan terlihat logo. Berikutnya user dapat melakukan sign up atau login. Tampilan berikutnya merupakan tampilan home. User dapat melakukan interaksi-interaksi di sini seperti melihat saldo, marketplace price, analisis dan lainnya. Berikutnya di bawahnya ada produk apa saja yang dijual dengan harga-harga yang sudah tertera di dalamnya. Di bawahnya terdapat artikel di sini memberikan berita-berita terbaru mengenai peternakan. Nah, di bagian paling kanan terdapat akun di sini menampilkan akun kita sendiri, profil dan lain-lainnya. Selanjutnya, user interface pada gambar pertama merupakan tampilan untuk detail menu livestock. Pada gambar kedua merupakan tampilan detail menu partnership. Pada gambar ketiga merupakan tampilan menu untuk market. Detail menu pengelolaan limbah. Fitur yang pertama adalah dapat melakukan pemesanan pengelolaan limbah agar limbah peternakan bisa dikelola dengan baik. Pada fitur ini, peternak dapat memilih bagaimana limbah tersebut akan dikelola. Terdapat dua pilihan yaitu biogas dan pupuk. Setiap pemesan akan tercatat sesuai dengan kategori seperti pada tampilan di atas. Jika ingin menambah pemesanan, peternak bisa menggunakan fitur tambah. Detail menu Smart Livestock Monitor. Fitur kedua merupakan Smart Livestock Monitor. Fitur ini didapat dari menggunakan smart kamera yang dipasang oleh peternak. Pada fitur ini, output yang dihasilkan adalah berupa gambar yang menyertakan diagnosa kondisi kesehatan hewan berdasarkan emosi yang tampil. Setiap hasil dari smart kamera dapat dilihat secara bergantian, tergantung pada kamera yang dipasang. Detail menu monitoring kesehatan hewan. Fitur selanjutnya adalah monitoring kesehatan hewan. Fitur ini diperoleh dari pemasangan kalung pada hewan ternak. Output yang diperoleh dari diagnosa kesehatan hewan berdasarkan data-data yang diperoleh oleh kalung IoT. Jika hewan ternak sehat, maka statusnya akan berwarna hijau. Sebaliknya, jika hewan ternak sakit atau membutuhkan penanganan, statusnya akan berwarna merah. Detail menu monitoring kondisi kandang. Fitur ini didapat dengan perangkat IoT berupa sebuah sensor yang mampu mengidentifikasi suhu, kelembapan, dan gas. Jika suhu mengalami kenaikan, maka kipas bisa dinyalakan secara otomatis untuk menurunkan suhu. Begitu pula sebaliknya. Detail menu tracking location livestock. Fitur ini mampu men-tracking lokasi hewan ternak pada suatu peternakan, sehingga jika terdapat ternak yang kabur, fitur ini mampu mendeteksi hilangnya ternak tersebut. Terima kasih, sekian presentasi dari kami.